Shalom anak-anak yang ada di rumah. Senang sekali dalam kesempatan ini Miss Vera bisa menyapa anak-anak yang ada di rumah. Oke, kita masih akan belajar di bab yang sama ya dalam mata pelajaran PPKN hari ini ya, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengirimkan tugas yang Miss minta ya. Dan puji Tuhan, anak-anak bisa menjawab dengan baik soal-soal yang Miss berikan. Oke, ya. Nah, kali ini Miss akan menunjukkan sisi lain atau beberapa sejarah yang terjadi ya selama proses pembentukan Pancasila. Oke, Miss harap anak-anak menyaksikan sampai habis video ini ya, karena ini akan sangat memperkaya ilmu anak-anak ya, khususnya dalam proses lahirnya Pancasila. Oke, langsung saja kita sama-sama saksikan yuk. Gedung Pancasila yang terletak di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat adalah satu tempat bersejarah di tanah air. Nama Pancasila sendiri mengacu pada pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945. Gedung ini dibangun pada tahun 1830 dengan gaya arsitek kerajaan neoklasik di tepi timur Sungai Ciliwung. Tampak depan bangunan ini dihiasi oleh 8 pilar kokoh yang seluruh bangunannya didominasi dengan warna putih. Sebelum negara Indonesia merdeka, gedung ini bernama Volksart yang kemudian berganti nama menjadi gedung Joseon-in di bawah kepemimpinan Jepang. Disinilah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk karena kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik sehingga mereka harus kembali ke negara asalnya. Selain merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara, di gedung ini pula Undang-Undang Dasar atau UUD dibuat. Melalui pembahasan yang sengit di rapat Pleno BPUPKI, akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno membacakan laporan yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah periode kemerdekaan pada awal tahun 1950, gedung ini dialihkan kepada Departemen Luar Negeri dan kemudian saat ini menjadi berganti Kementerian Luar Negeri. Nah, anak-anak, itu tadi perubahan nama dari Gedung Joseon-in yang saat ini kita lebih kenal dengan istilah Gedung Pancasila yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini. Oke, tidak hanya itu saja. Dalam pembelajaran kali ini Miss akan kirimkan satu link lagi, yaitu link YouTube. Nanti anak-anak bisa menyaksikan video YouTube itu dan tentang salah satu tokoh yang terlibat dengan proses lahirnya Pancasila. Oke, nanti jangan lupa ditonton ya. Oke, untuk tugas ya, Miss Vera akan memberikan anak-anak tugas di buku mozaik ya, di buku mozaik di halaman 8 sampai halaman 9. Nah, nanti sebelum dikerjakan dibaca dulu ya. Nanti diisi di bagian diskusikanlah permasalahan berikut. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang pengertian anak-anak ya, tentang peringatan Hari Pancasila dan memperkuat ideologi negara. Oke, Miss Vera harap ketika ada anak-anak yang masih bingung tentang pembelajaran minggu ini, bisa tanya, bisa komen di Google Classroom atau bisa WhatsApp Japri Miss Vera dan menanyakan apa yang kurang dipahami atau apa yang ingin didiskusikan ya. Miss Vera sangat senang sekali ketika anak-anak bertanya. Oke, sekian dulu dari Miss Vera. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.